Allah itu nggak mungkin zolim sama hamba. Itu menjadi Allah. Allah tidak mungkin zolim. Itu seperti yang tadi Ustazah bilang. Masya Allah ya Allah tuh. Amar Jonny benar-benar sudah dilupakan Iris Bella. Bagaimana tidak, sejak tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya, tak sekalipun Iris datang menjenguk untuk memberi dukungan. Perceraian memang membuat mereka seperti orang asing. Iris seolah telah mengubur dalam-dalam nama Amar dari kehidupannya. Sedangkan Amar masih meratapi nasib atas masalah yang silih berganti dalam hidupnya. Lantas seperti apa curahan hati terdalam Amar? Benarkah dari balik jeruji besi, Amar masih menanti kedatangan Iris Bella? Pintu hati Iris Bella benar-benar seolah sudah terkunci. Sejak Amar Jonny diciduk polisi akibat kasus narkoba yang ketiga kalinya, selama itu pula Iris seolah apatis dengan nasib Amar yang terancam masuk jeruji besi. Alih-alih menjenguk atau sekedar memberi semangat dari jauh, Iris justru memilih menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas positif. Selain aktif ikut di kegiatan keagamaan, artis berdarah Indonesia Belgia itu juga menjadi pembicara sebuah acara bertema perempuan istimewa. Di momen itu pula, Iris mencoba tegar ketika membagikan kisah kehidupannya yang penuh dengan lika-liku. Ia mengaku jatuh bangun menghadapi banyaknya ujian yang datang, mulai dari tertangkapnya Amar Jonny hingga perkara perceraiannya yang baru saja selesai di persidangan Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Aku harus kuat, aku sebagai perempuan gitu, apalagi aku punya anak dua, aku harus bangkit, aku gak boleh terpuruk gitu ya, dan aku harus gak boleh nangis gitu, gak boleh cengeng gitu, harus kuat. Dan ternyata ya ampun, dengan itu tuh salah banget ya, itu aku malah jadi susah untuk bangkit karena ya aku tidak membiarkan diri aku untuk menerima gitu. Dan ternyata aku baru belajar sekarang gitu, setelah apa yang aku lakukan, it's okay to not be okay. It's okay kalau kamu mau sedih, kalau kamu mau nangis. Wanita itu tuh gak berarti kita gak boleh nangis dong. Wanita itu tuh gak berarti kita gak boleh marah, gak boleh apa. Aku percaya betul dengan Allah itu gak mungkin zolim sama hamba. Itu menjadi Allah. Allah tidak mungkin zolim. Itu seperti yang tadi Ustazah bilang. Masya Allah ya Allah tuh maha cemburu gitu, dan mungkin kita selalu introspeksi diri aja ketika Allah kita ujian tuh, kita tuh gimana sih hubungannya sama Allah gitu, udah bener-bener sih kita sedekat apa sih sama Allah gitu. Dan aku rasa memang ya aku belum ada bagus-bagusnya dari ibadah ini, belum sedekat itu sama Allah, dan makanya Allah memberikan aku ini semua yang untuk memperbaiki ibadah aku, memperbaiki hubunganku dengan Allah gitu. Dan ya itu sifat Kaibel memang orangnya baik banget ya. Kaibel soleha, baik, dan dewasa gitu loh. Jadi ketika memang Kaibel lagi ngurusin tanda kutip perceraian ini, tapi Kaibel tetap melaksanakan kewajiban dia, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai mantu bapak. Salah satunya dengan kemarin dengan ikut pas bapak meninggal, ikut nguburin, itu kan salah satu tanggung jawabnya Kaibel juga lah sebagai menantu ya. Ketika Iris Bella mengisi hari-harinya dengan berbagai kesibukan, Amar hanya bisa meratapi kesendiriannya sebagai penghuni penjara. Tak ada satupun sosok yang datang menghibur hatinya, apalagi sejak sang ayah berpulang. Amar benar-benar terpuruk dalam dinginnya tahanan.
Pada Revaldo, rekan sesama selebritisnya, Ammar sempat mencurahkan isi hatinya ketika mereka menjalani masa rehabilitasi di tempat yang sama. Tak hanya berdiskusi tentang kasus hukum yang tengah menjerat, Ammar juga berkeluh kesah seputar kehidupan pribadinya yang hancur berkeping-keping. Benarkah salah satu lara yang dirasakan Ammar karena Iris Bella tak pernah menjenguknya di penjara? Mungkinkah Ammar masih mengharapkan Iris Bella datang walaupun saat ini mereka sudah resmi bercerai? Gue juga ketemu sama dia, terus gue juga saling berbagi sama dia, tapi emang masalah dia emang cuma dia doang yang bisa nyelesain kan, dan semua itu kan jatuhnya ke pilihan masing-masing kan. Setiap orang itu punya pilihan, dan pilihan yang dipilih itu adalah hak dia kan. Ya gue sangat menyayangkan sih, tapi ya mungkin harus tanya langsung kali ke orangnya kenapa. Dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya, Mbak ya. Jadi memang dia bilang sama saya kalau misalkan saya enggak sholat di sini, saya enggak ngaji di sini, saya mungkin bisa gila, kata Bang Ammar. Dan alhamdulillah saya di sini, saya ngaji terus, sholat terus, dan akhirnya saya ya enggak sampai gila juga gitu loh. Kalau misalkan mungkin gak ada itu, mungkin gila katanya. Bapak ya janjinya pasti jadi berubah, jadi orang lebih baik lagi lah ya, pribadi yang baik lagi, karena Bang Ammar benar-benar nyesel harus ketemu Bapak dengan kondisi seperti itu. Ya, Bang Ammar ini sering puasa sunnah. Biasanya belum sama. Iya, alhamdulillah dong, bagus dong. Berarti memang dia bilang itu kekuatan dia salah satunya sekarang ada di dalam penjara. Gitu, untuk sholat sunnah, untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Putusan perceraian Iris Bella belum lama ini resmi diketuk palu oleh Majelis Hakim pada 1 Februari 2024 kemarin. Meski Ammar ingin mempertahankan mahligai rumah tangga yang ia bina, namun pada akhirnya Ammar hanya bisa pasrah. Ibel benar-benar sudah meneguhkan hatinya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Belum lagi kasus narkoba yang dihadapi Ammar. Kabarnya tak lama lagi akan disidangkan karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ammar hanya berharap yang terbaik untuk nasibnya, sekalipun teramat pahit sudah menanti Ammar. Sekalipun kenyataan pahit sudah menanti Ammar, yakni bercerai dan masuk penjara. Putusan apa nih? Cerai. Ya, mudah-mudahan itu yang terbaik, ya kan? Kalau di sini saya sebagai adik sih mendukung aja, mensupport apapun keputusannya. Kalau memang yang sudah keluar ya itu yang terbaik. Enggak banyak omongan itu ya Bang ya. Kita banyaknya ngomong Bapak aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan saya bisa menilai dari kacamata saya, mungkin Bang Ammar sudah ikhlas, sudah pasrah. Dari segi hukum materialnya apa, kan gitu. Dan upaya hukum kan masih panjang. Ya tergantung nanti apa keputusannya, ya sesuai dengan undang-undang ya harus kita terima dulu. Kalau keputusan tidak dia terima, ya kan bisa banding. Nah, nanti proses hukumnya banding mungkin tidak memuaskan dia juga, kan ada kasasi. Dan tidak memuaskan juga ada PK, peninjauan kembali. Dia masih panjang, itu tergantung dari Ammarnya. Kalau kita PH kan tidak memutuskan upaya hukumnya. Nah, sekian dulu videonya kali ini. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya guys. Bye bye.